Dulu gue gak percaya sama kemiskinan struktural. Tapi setelah lihat teman sendiri, usahanya tuh bangkrut karena parkir dan ormas. Terus mau kerja, kepentok sama umur. Akhirnya dia ngojol, terus digencet sama aplikasinya. Jadi dengan ini gue minta maaf ya guys. Kalian tuh gak males, kalian cuma salah negara aja. Harga-harga akan naik semua itu tahun depan. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Pasal deflasi Indonesia ada kemungkinan jadi dekat Malaysia tak? Okey, jom. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tingkat kemiskinan di negara kita Indonesia ini masih banyak, masih luas. Dan kenapa? Alasannya orang-orang kita Indonesia itu memilih bekerja ke luar negara, seperti contoh macam di Malaysia. Dan kenapa Malaysia itu menjadi pilihannya? Ya sebab di sana itu memang pas untuk di kalangan rakyat menengah ke bawah. Kenapa saya cakap macam itu, geng? Karena dari segi biaya dan juga bahasa sana itu lebih murah dan gajinya itu lebih besar. Ini ada salah satu orang Indonesia yang mengatakan sebenarnya orang Indonesia itu bukan malas, akan tetapi salah memilih negara. Dulu gue gak percaya sama kemiskinan struktural. Tapi setelah lihat teman sendiri, usahanya tuh bangkrut karena parkir dan ormas. Terus mau kerja, kepentok sama umur. Akhirnya dia ngojol, terus digencet sama aplikasinya. Jadi dengan ini gue minta maaf ya guys. Kalian tuh gak males, kalian cuma salah negara aja. Kata Bang Teguh, @investor gabut. Banyak yang keluar negeri, negara maju ya, yang akhirnya betah dan malah berkontribusi buat negara tersebut. Jadi menurut kalian masih bisa ketolong nggak negara kita ini ya? Kata Fendi Oesin. Sebenarnya mungkin strategi kerjanya nggak cocok dengan kultur dari sistem negara ini. Negara ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, tapi memberikan kemudahan bagi dia yang mau melakukan segala cara, walaupun mengorbankan moralitas, integritas, serta kejujuran. Loh kok baru tahu? Di sini tuh kalau mau buka usaha harus lewatin beberapa pungli. Belum iuran bulanan atas dasar Karang Taruna, RT RW lagi, THR lah, 17-an lah. Di lapangan tuh pungli tuh uang keamanan katanya. Ngecor polisi atau ormas. Belum apa-apa udah collab duluan, kata Yujau. Meanwhile, di belahan negara yang inisialnya Indonesia, ada yang berkata kalau nggak miskin ya kerja. Dekat rumahku ada konter pulsa yang jual paket data dengan harga miring. Otomatis rame kan yang beli dan parkiran jadi penuh. Begitu kan parkir datang langsung sepi. Bayangin aja itu pelanggan beli karena beli lebih murah 1.000 dibanding konter lain. Akhirnya rukonya dioper kontrak. Kalau soal parkir itu ya saya juga setuju, geng, dengan yang diceritakan oleh perempuannya tadi itu ya. Karena gini, tak semua ini ya, saya hanya cakap sebagian saja yang pernah saya alami. Ketika saya itu beli di kedai ataupun di toko-toko di Indonesia, sini kan rata-rata memakai parkir ya. Parkir itu sekarang minimal Rp2.000. Itu rata-rata minimal Rp2.000. Apalagi di saat menjelang hari raya Idul Fitri, pastinya ramai kan. Nah, kadang-kadang kita nak masuk itu pun tak sempat sebab penuh. Tapi kita sudah berhenti di situ, sudah berhenti di tempat parkir tersebut. Kita harus bayar. Saya belum mendapatkan barang yang mau saya beli, tapi saya sudah bayar parkir tersebut, geng. Ada juga kejadian macam ini juga, dimana saya itu pergi parkir ya, pergi ke salah satu rumah sakit ini, rumah sakit di dekat saya, karena saya itu mengantarkan mak mertua saya. Di situ ada tempat parkir dan tempat parkir itu berbayar, geng, juga. Nah, tempat parkirnya situ tak ada atap, jadi motor ataupun kendaraan kita yang diparkirkan itu berkepanasan. Yang pertama itu, yang kedua saya punya helmet itu hilang di situ.
di situ hilang. Lepas itu saya tanya kepada petugasnya. Petugasnya apa? Dia kata, saya pun tak tahu. Coba beri laporan sini, laporan sana. Jadi pada tak mau ribet, cuma helmet aja, biarlah. Yang bermakna gini, geng. Bukannya saya itu tak mau bayar parkir, tak apa, bayar parkir tak apa. Janji kenyamanan, keamanannya itu benar-benar terjamin. Itu nggak apa-apa, tak ada hal. Tapi kalau ada barang-barang kami yang telah kami titipkan itu hilang, ini yang membuat para warga-warga itu kecewa. Itu yang saya alami sendiri, geng. Bukan saya ini mengarang cerita, bukan menambah-nambahin cerita, dan juga bukan mengurangkan cerita. Kalau kita bandingkan dengan di Malaysia, itu memang jauh berbeda. Di sana itu sudah tak ada parkir dan kenyamanannya itu sangat-sangatlah terjamin. 8 tahun saya itu bekerja di sana, saya tak pernah pun sekali kehilangan helmet. Di sana helmet sama, taruh-taruh di luar, tak ada kunci, tak ada apa-apa, tak ada tukang parkir. Sangatlah berbeda. PR kita ataupun pekerjaan kita harus mencontoh macam Malaysia, kan? Berawal dari kesadaran diri. Kalau kita ini di Indonesia mengurangi pungli ataupun pungli kita hapuskan, dan kita boleh menjaga dan menghargai, melindungi orang lain juga, bukan hanya keluarga kita sendiri, maka insya Allah negara ini juga akan mendapatkan kenyamanan macam di negara-negara lainnya. Di video berikutnya ini di Indonesia tengah viral tentang inflasi ataupun penurunan harga di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah ini nanti juga akan terjadi di Malaysia? Kita tengok dulu videonya. Harga-harga akan naik semua itu tahun depan. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Sampai 2026 Desember itu puncak-puncaknya inflasi, dan 2027 baru ekonomi bergerak. Dan tahun depan banyak properti yang diobral. Tahun ini udah banyak, tahun depan lebih banyak adalah karena orang perlu makan dan perlu uang cash. Tapi saudara jangan tergoda utang bank, pakai KPR untuk beli properti. Ingat, jangan terjebak itu. Kecuali punya uang cash baru beli. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Bunga bank, daya beli masyarakat drop turun. Itu sampai tahun 2026. Hanya 4 yang bertahan. Apa saudara? Perikanan, peternakan, pertanian, ketiga logistik distribusi. Pasal deflasi Indonesia ada kemungkinan jadi dekat Malaysia tak? Okey, jom guys. Untuk kali ni saya nak explain dengan korang tentang deflasi dekat. Kalau kita tengok laporan berita dekat luar negara, kita akan nampak ada berita dekat luar negara ni yang dah melaporkan bahawa Indonesia sudah pun masuk ke dalam fasa deflasi ataupun deflation. Contohnya berita macam ni dan juga macam ni. Jadi persoalannya, benarkah Indonesia ni sudah berhadapan dengan deflasi ataupun tidak? Okey, jom kita jawab dulu soalan ni. Sebenarnya ada 3 kebarangkalian kasar guys yang boleh berlaku. Dan untuk itu kita kena kembali kepada technical definition. Yang pertama adalah inflasi. Apakah inflasi guys? Inflasi adalah satu keadaan di mana inflasi itu berada dekat paras yang positif. Kalau korang tengok carta, dia positif. Inflation means that itu adalah inflasi. Yang kedua pula, inflasi pun boleh pergi kepada kosong. Ingat tak dulu kita ada kempen inflasi sifar wawasan kita? Dululah yang lahir pada tahun 1980-an, dia pernah dengar kempen tu. Okey, yang ketiga pula kita ada deflasi. Apa maksud deflasi? Deflasi ni bermaksud kadar inflasi itu menjadi negatif. Okey, jom saya tunjukkan korang deflasi tu macam mana. Ini adalah pergerakan kadar inflasi dekat Malaysia. Kalau korang tengok dekat situ kan nampak warna oranye ni kan. Yang ini warna biru kan. Warna oranye ni adalah keadaan di mana kita berhadapan dengan deflasi. Ini berlaku pada sekitar tahun 2020 yang mana pada masa tu ekonomi kita lemah. COVID. Dan bila ekonomi lemah, perbelanjaan pun lemah, maka inflasi ditarik ke bawah ke paras yang negatif. Selebihnya yang warna biru ni
Selagi dia positif, dia adalah inflasi. Kalau keadaan inflasi dekat negara tu lebih teruk lagi, iaitu sekitar di atas 40%, kita panggil keadaan itu sebagai hyperinflasi, macam mana yang berlaku dekat Turki. Okey, sekarang ni jom kita tengok pergerakan kadar inflasi dekat Indonesia. Kalau korang tengok semenjak sekitar bulan April macam tu, terus hingga ke September, kadar inflasi dekat Indonesia ni dia semakin menurun dan juga menurun, betul tak? Tapi sebenarnya kadar inflasi dekat Indonesia ni secara puratanya dia dalam keadaan yang di atas 3%. Kalau korang tengok selama 10 tahun pergerakan carta ni, walaupun semasa tempoh pandemik COVID-19 tu, iaitu tahun 2020, di mana kita berhadapan dengan deflasi, Indonesia tidak berhadapan dengan deflasi. Jadi adakah Indonesia berhadapan dengan deflasi? Jawapannya tidak. Perkataan deflasi itu hanya digunakan oleh sesetengah media sebagai alat propaganda sahaja. Dari segi technical definition, dia tidak tepat. Indonesia masih belum berhadapan dengan deflasi. Akan tetapi tak boleh dinafikan juga bahawa mereka ada risiko ke arah deflasi kalau kita ambil kira penurunan di dalam kadar inflasi yang seakan-akan nampak begitu drastik dekat situ, guys. Nampak? Tapi mujurlah Bank of Indonesia, iaitu bank pusat mereka, telah menurunkan kadar faedah selari dengan peningkatan nilai di dalam rupiah itu, dan ini akan dijangka dapat menaikkan semula kadar inflasi dekat Indonesia. Dan sebelum saya end video ni, saya nak jawab juga soalan, adakah kemungkinan Malaysia akan berhadapan dengan deflasi juga? Well, bagi Malaysia ini adalah carta inflasi kita tapi saya tak rasa Malaysia berhadapan dengan masalah deflasi lah. Kadar inflasi Malaysia sebenarnya dalam keadaan yang sihat, iaitu bergerak di sekitar 2%. Dia 1.9%, 2%, mungkin dia akan naik pergi 2% lebih. Jadi buat masa ni kita tidak berhadapan dengan risiko deflasi langsung. Akan tetapi kalaulah inflasi kita semakin menurun dan kita berhadapan dengan deflasi, apakah bank negara akan buat pada masa tu? Cuba korang komen, letak dekat ruangan komen. Jumpa lagi saya dekat next video. Buat korang yang kurang paham ya, antara deflasi dan inflasi itu apa? Kalau inflasi itu ekonomi kita itu menaik ataupun berdampak positif. Kalau deflasi itu menurun. Nah, sesuai dengan judul, apakah ataupun pertanyaan tersebut ya, apakah Malaysia akan mengalami deflasi? Inflasi Malaysia akan mengalami deflasi? Saya rasa susah, guys. Sebab kenapa? Sebab bulan-bulan ini ya, hari-hari ini mata uang Malaysia itu kokoh, menguat. Apakah itu boleh terjadi deflasi macam di Indonesia? Saya rasa tak. Indonesia pun belum deflasi, cuman kita ini tengah menurun demi mempertahankan keturunan ini, geng. Kita harus benar-benar berjuang ya. Kita harus benar-benar berjuang dan harus mensupport program-program kita agar negara kita ini boleh maju. Jangan sampai negara Indonesia ini jatuh. Perjuangan bawa presiden kita selama 20 tahun itu sudah nampak pembangunannya. Tapi kita juga tahu ekonomi itu memang tak selalu di atas dan juga tak selalu di bawah. Jadi semua itu tergantung macam mana cara pemerintahan kita untuk mempertahankan ekonomi ini. Ini pengalaman sama. Itulah sepengetahuan saya ya, karena saya juga tengah belajar. Jadi kalau ada salah silapnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kalau orang itu mempunyai pandangan lain, tidak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.